adik-adik, kembali lagi bersama saya, Kak Dwi Sukmawati. Kali ini kita akan membahas tentang induksi magnet. Sebelumnya kita sudah membahas tentang sejarah magnet dan pembuatan magnet. Nah, kali ini kita akan membahas induksi magnet. Apa sih sebenarnya induksi magnet itu? Nah, sekarang adik-adik perhatikan ya. Pengertian induksi magnet. Induksi magnet itu merupakan medan magnet yang dihasilkan oleh arus listrik. Sedangkan medan magnet itu sendiri adalah daerah yang dipengaruhi sumber magnet, baik berupa magnet alami yang permanen maupun arus listrik. Khusus untuk medan magnet yang diakibatkan adanya arus listrik pada penghantar kemudian disebut induksi magnet. Hubungan arus listrik dan medan magnet itu pertama kali diungkapkan oleh Hans Christian Ørsted pada abad ke-19. Ketika itu, Hans Christian Ørsted itu menemukan perubahan medan magnet pada jarum kompas yang ada di sekitar kawat berarus listrik. Nah, jarum kompas yang awalnya selalu mengarah ke kutub utara dan selatan itu kemudian mengalami pembelokan dengan arah melingkar di sekitar kawat lurus. Percobaan berikutnya dilakukan oleh Marie Ampère serta ilmuwan lainnya hingga menunjukkan bahwa arus listrik dapat menarik serpihan besi. Bahkan dua kawat sejajar berarus itu saling tarik-menarik. Nah, kita masuk kepada induksi magnet menurut percobaan Ørsted, Biot-Savart, dan Laplace. Yang pertama itu dari Ørsted, dia mengatakan di sekitar penghantar berarus listrik terdapat medan magnet, dan Biot-Savart mengatakan bahwa induksi magnet pada suatu titik pada penghantar ialah resultan medan magnet yang ditimbulkan oleh muatan yang bergerak. Sedangkan menurut Laplace, pertama itu berbanding lurus dengan arus listrik dan panjang kawat penghantar. Yang kedua, berbanding terbalik dengan kuadrat jarak suatu titik dari kawat penghantar itu. Sementara yang ketiga ialah arah induksi magnet tegak lurus dengan bidang yang dilalui arus listrik. Oke guys, sesuai dengan gambar yang di atas atau yang di samping, Ørsted menemukan bahwa jika kawat tidak dialiri arus listrik sama dengan 0, maka jarum listrik tidak menyimpang. Nah, jika kawat dialiri arus listrik dari A ke B, maka jarum magnet akan menyimpang ke kiri. Sedangkan jika kawat dialiri listrik B ke A, maka magnet akan menyimpang ke kanan. Ørsted mengatakan atau menjelaskan bahwa penyimpangan jarum magnet tersebut disebabkan oleh adanya medan magnet di sekitar arus listrik yang dapat mempengaruhi medan lain di sekitarnya. Dalam hal ini, magnet yang dihasilkan oleh arus listrik itu disebut dengan elektromagnetik. Jadi adik-adik, medan magnet yang dihasilkan oleh elektromagnet itu mempunyai arah. Untuk menentukan arah medan magnet dapat digunakan kaidah tangan kanan. Jadi adik-adik pasti sudah tahu bagaimana kaidah tangan kanannya itu arah ibu jari menunjukkan arah arus listrik, sedangkan arah lipatan jari menunjukkan arah medan magnet. Masuk di induksi magnet di dekat kawat lurus berarus. Jadi ada rumus induksi magnet kawat lurus tak berhingga. Untuk kawat lurus berarus yang panjangnya itu tidak berhingga seperti pada gambar di bawah ini. Nah, arah induksi magnetik dicari menggunakan kaidah tangan kanan. Secara 3 dimensi, arah induksi magnet itu dapat digambarkan dengan simbol X untuk menunjukkan arah B menjauhi pembaca atau masuk bidang gambar, dan menggunakan titik itu untuk menunjukkan arah B menuju pembaca atau keluar dari gambar. Nah, sedangkan untuk rumus induksi sendiri pada kawat lurus berarus dengan panjang tak berhingga ialah B sama dengan mu 0 dikali I per 2pi kali A. Nah, keterangannya di situ B itu merupakan induksi magnetik di titik X dengan satuan Weber meter
Weber per meter per kuadrat atau Tesla. Sedangkan μ0 itu merupakan permeabilitas ruang hampa dengan nilai tetapannya itu 4pi dikali 10⁻⁷ Weber atau ampere. Nah, I itu merupakan kuat arus listrik dengan satuan ampere, dan A itu merupakan jarak titik X ke pengantar dengan satuan meter. Oke, kita lanjut lagi. Masih di induksi magnet di dekat kawat lurus berarus. Nah, jadi di sini ada rumus induksi magnet kawat lurus berhingga. Jadi pada kawat berhingga ini dengan panjang tertentu arah induksi magnet sama dengan panjang kawat tak berhingga. Sedangkan untuk rumusnya yaitu B sama dengan μ0 kali I per 4pi dikali A cos theta 1 tambah cos theta 2, dengan keterangan B merupakan induksi magnetik, μ0 itu merupakan permeabilitas, sedangkan I itu merupakan kuat arus listrik, dan A itu jarak penghantar ke titik P. Nah, kita lanjut di induksi magnet di sekitar kawat melingkar berarus. Jadi adik-adik perhatikan gambar yang di situ. Pertama itu ada rumus induksi magnet di pusat lingkaran. Jadi ada B0 sama dengan N dikali μ0 kali I per 2 kali R. Keterangan, jadi B itu merupakan induksi magnet, μ0 itu merupakan permeabilitas vakum, I itu merupakan kuat arus listrik, dan R itu jari-jari kawat. N itu merupakan jumlah lilitan atau perbandingan sudut yang dibentuk kawat melingkar. Nah, yang kedua itu ada rumus induksi magnet di sumbu pusat lingkaran berjarak X, di mana rumusnya yaitu N sama dengan theta per 360 derajat. Nah, lanjut lagi di induksi magnet di sekitar kawat melingkar berarus. Rumus induksi magnet di sumbu pusat lingkaran berjarak X itu merupakan Vx sama dengan B0 dikali sin pangkat 3 theta, dengan theta adalah sudut yang dibentuk antara sumbu titik X dan ujung kawat melingkar. Oke, kita lanjut lagi. Induksi magnet di sekitar selenoida berarus. Nah, jadi selenoida itu merupakan nama lain dari kumparan, yakni kumparan kawat melingkar yang membentuk panjang tertentu. Jadi adik-adik bisa lihat gambar di situ bahwa selenoida itu seperti itu ya. Nah, jadi ada dua rumus di situ, rumus induksi magnet di pusat selenoida dan rumus induksi magnet di sekitar pusat selenoida. Jadi besar dan arah induksi magnet pada pusat selenoida dapat dicari dengan menggunakan kaidah tangan tekanan, dan rumusnya itu sebagai berikut. B sama dengan μ0 kali I kali N per L. Nah, untuk yang kedua, rumus dari induksi magnet di pusat selenoida itu B sama dengan μ0 dikali I dikali N per 2L. Oke, kita lanjut pada induksi magnet di sekitar toroida. Toroida itu merupakan selenoida yang dibentuk melingkar seperti gambar di bawah ini. Jadi adik-adik tinggal perhatikan gambar di bawah itu. Kalau toroida itu seperti itu. Nah, untuk menghitung induksi magnet yang ada di pusat toroid itu dapat menggunakan rumus induksi magnet pada pusat toroida sebagai berikut. Itu B sama dengan μ0 dikali I dikali N per 2pi dikali R. Nah, sedangkan untuk arah induksi magnet pada toroida itu dapat menggunakan kaidah tangan kanan. Oke adik-adik, sampai di sini dulu materi kita. Nanti kita lanjut ke sub pokok selanjutnya. Bye bye.